Kamu pernah nggak kepikiran kenapa sinyal HP-mu tetap nyambung di tengah hutan, di atas kapal, bahkan di puncak gunung yang nggak ada tower selulernya? Jawabannya ada di atas kepalamu, ribuan kilometer di sana. Kebanyakan orang pikir satelit itu cuma buat TV kabel atau GPS. Padahal, sebenarnya tanpa satelit, internet global, prediksi cuaca, navigasi pesawat, semuanya lumpuh dalam hitungan jam. Dan yang lebih mengejutkan, semua ini dimulai dari sebuah bola besi kecil sebesar bola basket yang diluncurkan lebih dari 60 tahun lalu. Hari ini kita bahas bagaimana evolusi satelit dari sebuah sinyal bip sederhana berubah jadi salah satu infrastruktur paling kritis di peradaban manusia. Bahkan, ada sebuah stasiun luar angkasa yang sudah mengorbit bumi non-stop selama lebih dari 25 tahun. Sputnik, satelit sekecil 58 cm yang hampir memicu perang nuklir. Pada 4 Oktober 1957, umat manusia mendengar suara paling mengubah sejarah teknologi. Bukan suara roket, bukan suara manusia, tapi sebuah bip, bip, bip dari luar angkasa. Suara itu ternyata membuat seluruh Amerika Serikat panik besar-besaran. Uni Soviet baru saja meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama di dunia. Ukurannya cuma 58 cm, beratnya 83 kg. Sesederhana itu, tapi efeknya luar biasa. Amerika Serikat langsung ketakutan. Kalau Soviet bisa menaruh bola besi di orbit, berarti mereka juga bisa menaruh bom nuklir di sana. Dan disinilah awal dari perlombaan luar angkasa yang mengubah teknologi seluruh dunia untuk selamanya. Sputnik hanya bertahan 92 hari di orbit sebelum terbakar saat masuk atmosfer. Tapi dalam 92 hari itu, dunia berubah selamanya. Sputnik hanyalah babak pembuka karena seseorang punya ide yang jauh lebih gila, memasukkan makhluk hidup ke luar angkasa. Perusahaan swasta inilah yang pertama kirim sinyal ke luar angkasa. Tahun 1962, tidak ada internet, tidak ada WhatsApp, tidak ada email. Untuk pertama kalinya, seorang presiden Amerika berbicara langsung ke warga Eropa secara real time. Bukan lewat radio, bukan lewat kabel bawah laut, tapi lewat sebuah satelit yang melayang di luar angkasa. Namanya Telstar One. Satelit ini dikembangkan melalui kerjasama antara AT&T dan Bell Telephone Laboratories, sekarang bernama Nokia Bell Labs. Diluncurkan oleh NASA pada 10 Juli 1962 menggunakan roket Thor Delta dari Cape Canaveral, Florida. Dan untuk pertama kalinya, siaran televisi dan telepon transatlantik berhasil dikirim dari Amerika ke Eropa melewati angkasa luar. Di era yang sama, seorang insinyur visioner bernama Harold Rosen mengembangkan konsep satelit geostasioner, sebuah satelit yang diam di satu titik di langit karena bergerak seirama dengan rotasi bumi. Ide ini terdengar gila saat itu, tapi inilah fondasi dari semua satelit komunikasi yang kamu gunakan hari ini. Telstar One hanya beroperasi selama 7 bulan. Elektroniknya rusak karena radiasi dari uji coba bom nuklir Starfish Prime yang dilakukan Amerika Serikat pada 9 Juli 1962 di ketinggian 400 km di atas Samudra Pasifik. Teknologi komunikasi satelit terus berkembang, tapi kemudian datang kebutuhan yang jauh lebih urgent, melihat bumi dari atas. Dan apa yang manusia temukan? Mengejutkan semua orang. Teknologi yang menyelamatkan ribuan nyawa ini bisa kamu akses gratis sekarang. Manusia punya sebuah masalah besar. Bumi terlalu besar untuk dijaga dari darat. Kebakaran hutan di Amazon, banjir di Asia, badai di Pasifik. Sebelum satelit cuaca ada, ribuan orang meninggal karena bencana yang tidak terdeteksi tepat waktu. Tapi kemudian, manusia memasang mata di langit. Era 1970-an membawa revolusi berikutnya, satelit penginderaan jauh dan meteorologi. Program Landsat NASA diluncurkan pertama kali tahun 1972, memberikan peta pertama bumi dari orbit dengan resolusi yang cukup untuk melihat perubahan hutan, pertanian, dan garis pantai. Citra pertama Landsat menampilkan Dallas, Texas dengan resolusi 80 meter. Di sisi lain, satelit NOLI mulai memantau cuaca global secara kontinu. Untuk pertama kalinya, prediksi badai bisa dilakukan berhari-hari sebelum menyentuh daratan. Dampaknya langsung terasa. Angka korban jiwa akibat badai tropis turun drastis sepanjang dekade 70-80-an. Hari ini, satelit komersial bisa membaca plat nomor kendaraan dari luar angkasa. Data satelit seperti ini sekarang bisa diakses publik. Kalau kamu tertarik eksplorasi lebih dalam, NASA Earth Observatory adalah salah satu sumber terbaik yang bisa kamu temukan gratis. Tapi ada satu masalah besar yang belum terpecahkan. Begitu banyak satelit diluncurkan, bagaimana caranya manusia tahu dirinya ada di mana? Dan bagaimana teknologi ini akhirnya mendaratkan satu revolusi di genggamanmu? Gojek, Grab, Google Maps, semua ini tidak ada tanpa tragedi 1983. Ada satu teknologi yang lahir dari kebutuhan militer, tapi akhirnya mengubah cara 8 miliar manusia berpindah tempat setiap hari. Sebelum ada GPS, pilot pesawat bisa tersesat, kapal bisa hilang di lautan.
Dan pada 1983, sebuah tragedi mengubah segalanya. Korean Air Flight 007 ditembak jatuh oleh Uni Soviet setelah memasuki wilayah udara terlarang karena navigasi yang keliru. 269 orang meninggal. Presiden Reagan memutuskan GPS yang sebelumnya hanya untuk militer harus dibuka untuk publik. Dengan 24 satelit yang mengorbit di 3 lapisan berbeda, sistem GPS bisa menentukan posisimu di mana saja di bumi dalam radius beberapa meter, hanya dengan sinyal dari angkasa. GPS resmi dibuka untuk sipil penuh pada tahun 2000. Dalam 20 tahun setelahnya, GPS memunculkan Google Maps, Gojek, Grab, drone pengiriman, dan industri logistik senilai triliunan dolar. Jam atomik di satelit GPS harus dikoreksi setiap hari, karena pengaruh relativitas Einstein, tanpa koreksi itu GPS akan meleset 10 km per hari. GPS merevolusi navigasi. Tapi manusia tidak berhenti di sana, karena ada pertanyaan yang jauh lebih besar. Bukan hanya gimana cara kita bergerak di bumi, tapi bisakah kita tinggal di luar angkasa secara permanen? Cahaya yang bergerak cepat di langit malam ini bukan bintang. Ada 6 orang di dalamnya. Saat ini, ada 6 orang yang sedang melayang di atas kepalamu. Mereka makan, tidur, berolahraga, dan bekerja di sebuah laboratorium yang bergerak 27.000 km per jam. Tapi yang lebih gila, ini sudah berlangsung non-stop selama lebih dari 25 tahun tanpa jeda sehari pun. International Space Station, ISS, adalah struktur buatan manusia terbesar yang pernah ada di luar angkasa. Beratnya 420 ton, luasnya sebesar lapangan sepak bola. Dibangun oleh 15 negara berbeda, dirakit langsung di orbit bumi dalam lebih dari 40 penerbangan selama 13 tahun. Sejak 2 November tahun 2000, selalu ada manusia di sana. ISS berputar mengelilingi bumi setiap 90 menit. Para astronot di sana menyaksikan 16 kali matahari terbit dan terbenam setiap hari. ISS bisa terlihat dari bumi dengan mata telanjang di malam yang cerah, tampak seperti bintang yang bergerak cepat melintasi langit. Kamu bisa melacak posisi ISS secara real-time di NASA Spot the Station. Dan kalau kamu tahu kapan waktu yang tepat, kamu bisa melihatnya dengan mata telanjang dari kota kamu malam ini. ISS membuktikan manusia bisa hidup di luar angkasa jangka panjang. Tapi sekarang, muncul pemain baru yang siap mengubah segalanya. Dan mereka bukan lembaga pemerintah. Papua dan Maluku kini online lewat Starlink. Fakta di balik internet satelit yang mengalahkan fiber. Pada tahun 1957, ada 1 satelit di orbit. Pada tahun 2000, ada sekitar 400. Pada tahun 2024, ada lebih dari 9.000 satelit aktif mengelilingi bumi. Dan satu perusahaan swasta berencana mengirim 42.000 lebih dalam dekade ini. SpaceX dengan program Starlink, OneWeb, Amazon Kuiper, era baru industri satelit komersial telah tiba. Starlink sendiri sudah memiliki lebih dari 6.000 satelit di orbit rendah bumi atau LEO pada 2024, memberikan akses internet broadband ke daerah terpencil yang tidak terjangkau kabel fiber. Di Indonesia, pulau-pulau terpencil di Papua, Maluku, dan Kalimantan kini bisa terhubung internet lewat Starlink dengan kecepatan yang mengalahkan banyak provider kabel di kota. Satu satelit Starlink generasi terbaru diluncurkan dengan biaya sekitar $1 juta. Di orbit harganya berimbang dengan manfaat yang diberikan ke ribuan pengguna terpencil. Tapi ini juga membawa masalah baru yang serius, yaitu polusi cahaya dan risiko tabrakan antar satelit. Para astronom mulai khawatir, langit malam yang bersih mungkin tidak akan pernah kembali seperti dulu. Perdebatan soal regulasi satelit komersial ini masih sangat panas di komunitas astronomi global. Dari bola besi 83 kg yang baru bisa mengeluarkan bunyi bip, ke laboratorium terbang sebesar lapangan sepak bola yang sudah dihuni manusia selama 25 tahun non-stop. Dari sinyal TV transatlantik pertama ke internet broadband di pedalaman Papua. Dalam 67 tahun, manusia tidak hanya mengirim teknologi keluar angkasa, kita membangun seluruh lapisan infrastruktur baru di atas kepala kita. Dan kini, ketika kamu membuka Google Maps, menonton siaran langsung bencana alam, atau sekedar mengecek cuaca besok, ada ratusan mesin yang melayang diam-diam di kegelapan 400 km di atas kepalamu yang bekerja keras untuk itu. Evolusi satelit bukan hanya cerita teknologi. Ini adalah cerita tentang betapa jauh manusia mau pergi secara harfiah demi tetap terhubung satu sama lain.